Shalom, damai di hati, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saudaraku, seperti setiap detik kita membutuhkan udara, demikian kita membutuhkan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk terus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, marilah kita mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Hari ini, Senin 27 Desember 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berkenan kami boleh merayakan hari Natal di tahun 2021 ini. Engkau berkenan saat ini kami sudah ada di hari yang ke-27 di bulan Desember 2021. Kasih karuniamu kami nikmati. Dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, Engkau berikan kepada kami kuasa untuk melakukan tugas tanggung jawab dalam melayani sesama kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami selalu membutuhkan petunjuk-Mu, supaya kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami untuk melayani sesama. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, bahkan semua yang mengikuti program ibadah Renungan Harian Keluarga saat ini. Kami rindu untuk disapa oleh sabda-Mu, tapi kami juga sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Kami layak dalam ibadah ini, layak untuk ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 2, ayat 3 dan ayat 4. Matius pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, tertulis begini dalam Alkitab. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Demikian bacaan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, hidup dalam kuasa Allah. Saudaraku, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuasa ada beberapa arti. Antara lain, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kuasa juga berarti kekuatan. Dari beberapa arti kuasa tersebut, maka dapat kita katakan bahwa setiap orang punya kuasa. Seorang tukang ojek atau sopir, dia berkuasa pada penumpangnya. Dia bisa membawa kendaraan itu kencang ataupun pelan, lambat. Begitu juga sebagai seorang fotografer. Seperti halnya tukang gunting. Dia dapat memerintah presiden sekalipun. Kalau fotografer disuruh sorong ke kiri, sorong ke kanan, naikkan bahu kiri atau bahu kanan. Tukang gunting dapat memerintah seorang presiden, batunduk, mengangkat kepala. Semua orang punya kuasa. Seorang bayi pun telah punya kuasa dalam tanda kutip terhadap orang tuanya yang harus memberi dia makan, menyuapi dia, membersihkan popoknya, dan lain-lain. Saudaraku, Allah yang Maha Kuasa memberikan kuasa kepada semua orang, bukan bermaksud supaya orang yang diberikan kuasa itu menguasai yang lain. Tapi kuasa itu diberikan untuk supaya digunakan dalam rangka melayani orang lain. Karena itulah ia mengutus anak tunggalnya hadir dalam kesederhanaan di sebuah kandang yang sederhana. Allah
yang Maha Kuasa itu hadir di dunia untuk melayani. Konsep ini berbeda dengan konsep dunia. Kalau saya punya kuasa, saya harus menguasai yang lain. Saya akan berusaha mempertahankan kekuasaan itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Herodes. Ketika mendengar dari para Majus bahwa ada raja orang Yahudi yang baru lahir, dia terkejut karena posisinya terancam. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 4 bacaan kita. Herodes meminta keterangan bukan untuk datang menyembah, tapi berniat membunuh Yesus yang baru dilahirkan pada waktu itu. Herodes berkuasa karena dia seorang raja. Dia menguasai Yudea, Galilea, Samaria, dan daerah di sebelah timur Sungai Yordan. Dengan kuasa, dengan power yang dia miliki, bahkan dia membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Itu dicatat di Lukas 1 ayat 16. Meskipun demikian, meski Herodes sangat berkuasa, tapi dia tidak dapat menguasai Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita, Tuhan memberikan kita kuasa. Apakah itu besar ataupun kecil. Intinya adalah hiduplah dalam kuasa Allah. Sehingga kuasa yang dia berikan kepada kita, kita pakai untuk melayani orang lain. Yang Mbak Ojek, meski banyak penumpang di masa Natal, persiapan tahun baru, hati-hati dan perhatikan keselamatan penumpang. Tidak harus buru-buru untuk mengejar penumpang semakin banyak, tidak harus buru-buru, jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Yang di pasar punya kuasa sebagai pedagang, sebagai penjual. Layanilah pembeli dengan baik. Tentu dengan harga-harga yang sesuai, meski banyak sekarang yang berusaha untuk mencari kebutuhan pokok. Layanilah pembeli dengan baik. Gunakanlah timbangan yang baik. Lebih baik sedikit tapi banyak daripada banyak tapi sedikit. Lebih baik kita memperoleh keuntungan yang wajar dan itu membawa berkat bagi kita daripada banyak secara materi, tetapi kita mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan seorang ekonom, F. Schumacher mengatakan, small is beautiful. Kecil itu indah. Hal-hal yang kelihatannya kecil, sederhana, tapi kita lakukan untuk kebaikan, manfaatnya sangat besar. Bahkan menimbulkan satu bentuk keindahan yang kita syukuri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dipercayakan Tuhan sebagai pejabat gereja, layanilah Tuhan dan domba-dombanya. Saudaraku, ini patut digarisbawahi. Yang kita layani sebagai pelayan gereja adalah Tuhan yang mempercayakan domba-dombanya. Ada saat-saat di mana yang diharapkan diminta domba-domba itu sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita kerjakan. Tapi ketika domba-domba meminta dalam tanda kutip yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus tegas untuk menolak. Saudara yang dipercayakan Tuhan sebagai pelayan masyarakat, layanilah Tuhan dan masyarakat. Layanilah Tuhan pertama-tama yang jadi pokok. Karena ada juga tentu masyarakat yang menuntut yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Marilah power yang saudara-saudara miliki digunakan untuk melayani Tuhan, digunakan untuk melayani masyarakat. Dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28 tertulis, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, pakailah kuasa yang saudara miliki untuk melayani orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kami Engkau berikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan karena itu ya Tuhan, lewat perenungan di saat ini, kami dimotivasi lagi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat. Apapun profesi kami Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu. Kami ingin melayani. Kami yang ada di pasar, yang ada di kebun, sebagai petani, sebagai tukang ojek, sebagai sopir, sebagai guru, sebagai pekerja kantor, sebagai pelayan masyarakat ASN, sebagai pejabat pemerintah, sebagai pelayan gereja, kami ingin menggunakan kuasa yang Engkau berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang Tuhan percayakan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita Natal itu tidak akan pernah pudar. Engkau hadir, Engkau lahir di dunia milik-Mu ini Tuhan. Dalam kuasa-Mu yang sungguh besar, Engkau hadir dalam kesederhanaan. Ini jadi kekuatan kami Tuhan, untuk hidup sederhana menikmati kasih karunia-Mu. Berkati jemaat Gemi Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Tuhan berkati semua yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau juga yang berkenan memberkati anak-anak-Mu, tim multimedia pemuda Jemaat Maranatha Paslaten yang dengan setia bekerja di belakang layar supaya pemberitaan firman-Mu, cara khusus program renungan harian keluarga ini boleh ditayangkan. Berkati mereka ya Tuhan. Semua orang yang berperan di belakang layar supaya firman-Mu, supaya Injil diberitakan, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami dalam aktivitas kami di hari ini, yakin kami, power, kuasa yang Engkau berikan kepada kami, pasti kami akan pakai untuk melayani, menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini, edisi Senin 27 Desember 2021. Saudaraku, ikuti terus program renungan harian keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.